Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 dan 3b dengan tema kompak pelayanan serempak bagi Tuhan. Saudara, pepatah ini tentu tidak asing buat kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam konteks pelayanan di gereja, pepatah ini merupakan sebuah prinsip yang sangat penting. Bayangkan, jika dalam sebuah pelayanan di gereja, setiap generasi bahu-membahu saling mendukung pada satu tujuan. Yang muda dengan semangat dan kekuatannya. Yang tua dengan pengalaman dan hikmatnya. Bayangkan saudara, jika dalam sebuah pelayanan gereja, setiap jemaat dengan talentanya masing-masing mengerjakan bagian yang dipercayakan dan saling support satu dengan yang lainnya. Yang satu memiliki keahlian dalam bermusik, yang lainnya dalam hal desain. Ada yang menggunakan hartanya untuk mendukung pelayanan, tetapi ada yang memberikan dirinya untuk koordinasi di lapangan. Ada yang piawai dalam menyusun sebuah acara, tetapi ada yang lain jago komunikasi untuk mendorong orang lain terlibat dalam sebuah pergerakan. Indah bukan jika semua dapat berjalan bersama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Saudara, Daud dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3b berkata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya." Saudara, pada bagian ini firman Tuhan menyatakan bahwa di mana ada kesatuan, di sanalah Tuhan memerintahkan untuk berkat itu datang. Mazmur ini, saudara, termasuk dalam nyanyian ziarah yang merujuk pada orang-orang Israel dengan berbagai latar belakang mendaki menuju ke Yerusalem, yaitu Bait Allah. Dalam konteks inilah, orang-orang Israel kemudian saling membantu untuk melewati pendakian menuju ke Bait Allah. Tujuannya satu, supaya mereka dapat bersama-sama menyembah Allah dan merasakan sukacita ketika mereka sebagai umat Tuhan dapat bersama-sama menghadap kehadirannya. Nah, pertanyaannya adalah untuk menjalani pelayanan dalam kesatuan, apakah semudah membalik telapak tangan? Saudara, Paulus pernah menghadapi sebuah kondisi yang ada di jemaat Korintus, di mana jemaat yang penuh dengan karunia tetapi justru terpecah belah. Yang satu memandang diri lebih penting daripada yang lain, yang satu memandang diri lebih hebat daripada yang lain. Alhasil perpecahan pun terjadi, saudara. Alih-alih menggunakan segenap potensi untuk mengerjakan apa yang Allah kehendaki, yaitu memuridkan segala bangsa untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, jemaat di Korintus justru terkuras energinya untuk menjalani sebuah perselisihan yang sebenarnya tidak berfaedah. Saudara, di masa kini, kita pun dapat memiliki risiko berhadapan dengan ancaman perpecahan dan tidak menjalankan pelayanan dengan semangat persatuan. Ironisnya, perpecahan ini terkadang muncul karena permasalahan-permasalahan kecil yang tidak terselesaikan. Kemudian kuasa gelap mengambil kesempatan sehingga tanpa disadari kita sebagai orang percaya tersulut oleh emosi, iri hati, persaingan, dan bahkan kemarahan. Saudara menyadari bahaya dari ancaman perpecahan dan pentingnya sebuah kesatuan dalam pelayanan, maka kita perlu untuk mengembangkan sebuah culture atau budaya pelayanan yang sehat, yang saya singkat dengan kompak. Yang pertama, saudara, komunikasi. Artinya kita perlu membiasakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang bersama mereka kita melayani. Komunikasi ini bukan hanya bicara tentang koordinasi pelayanan, tetapi juga komunikasi tentang visi pelayanan. Berkomunikasi juga tentang pergumulan, bahkan berkomunikasi tentang masukan-masukan yang sifatnya membangun. Dengan demikian, komunikasi dapat menjadi alat yang efektif baik untuk koordinasi ataupun untuk dapat saling mengenal. P, saudara, adalah penerimaan. Artinya kita memiliki kesadaran bahwa masing-masing pribadi yang terlibat dalam pelayanan adalah unik dan berharga di mata Tuhan. Kita perlu untuk dapat saling menerima baik kelebihan, di mana kita mensyukuri karena kelebihan tersebut dapat membangun pelayanan, ataupun kekurangan seseorang, di mana kita hadir untuk mendapatkan kesempatan menyatakan kasih dengan memberikan dukungan pada seseorang atas kekurangan yang dimiliki. Kita masuk ke A, yaitu afirmasi, yaitu memberikan pujian tulus kepada orang lain yang dapat menciptakan budaya pelayanan sehat. Seseorang yang mendapatkan afirmasi, saudara, dapat diteguhkan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui potensi yang dia miliki. K, yaitu kerendahan hati. Pada poin ini, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan perlu untuk memiliki kesediaan hati untuk mau belajar dan terbuka terhadap masukan. Tidak dapat dipungkiri, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan adalah orang-orang yang masih berproses ke arah pertumbuhan menuju pada keserupaan akan Kristus.
Dalam proses ini seseorang bisa melakukan kesalahan. Dalam hal inilah masukan yang diberikan untuk mengkoreksi kesalahan perlu untuk diterima secara terbuka, tetapi di sisi lain, orang yang memberikan masukan pun tetap menghargai orang yang telah melakukan kesalahan. Disinilah sebuah kerendahan hati diperlukan. Kompak adalah komunikasi, penerimaan, afirmasi, kerendahan hati. Saudara, salam kompak untuk membangun pelayanan di mana kita bersatu hati di dalamnya dan mengusahakan kesatuan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. God bless you.